Ultras adalah sekelompok pendukung olahraga yang terkenal fanatik dan selalu menampilkan aksi-aksi yang rumit. Mereka sebagian besar pendukung tim-tim sepak bola Eropa. Bentuk aksi-aksi dukungan kelompok Ultras cenderung menggunakan vokal dalam kelompok besar, menampilkan banner di stadion, dan terutama tipe koreografi yang semuanya dirancang untuk menciptakan suasana yang mendorong semangat tim mereka sendiri. Sampai pada akhirnya, virus Ultras ini pun mewabah sampai ke tanah air. Gresik, sebuah kota kecil di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Kota pesisir yang masyarakatnya dinamis, tempat berbagai industri berada, serta memiliki keanekaragaman budaya yang khas pesisiran. Di dalamnya terdapat banyak potensi besar, salah satunya adalah sepak bola. Antusias masyarakat yang begitu kuat mendukung terciptanya sejarah persepak bolaan di kota ini. Ya, sebetulnya itu ada dari kelompok penggemar bola, pecinta bola ya, artinya itu hanya untuk menyupport tim itu hanya beberapa gelintir orang ya, yang pada saat itu memangnya masih anak remaja semua ya. Akhirnya karena tiap terutama Petrokimia Putra waktu itu main terutama keluar kota itu adalah supporter inilah ya, kalau tidak salah antara 11 sampai 15 orang itu yang selalu menyupport kita setiap pertandingan keluar kota ya. Teman-teman untuk mendirikan perkumpulan supporter yang pada intinya itu melihat dari Aremania, kreativitas dari mereka dan berkeinginan untuk mendirikan supporter, wadah supporter khususnya di kota kita, dan diberi nama Ultras Gresik sama teman-teman. Dan pada waktu itu juga pula berpikir untuk mendesain baju yang berwarna pada waktu itu kuning sama biru mayoritas. Hari jadi Ultras tanggal 5 November itu ceritanya kita sudah terbentuk supporter di pertengahan 99. Terus di akhir 99 kita klub Petrokimia lolos dari degradasi. Terus pengurus ngajak kita acara syukuran atas lolosnya Petrokimia, tim Petrokimia Putra. Nah, waktu itu mengajak anak-anak Ultras bentuk acara syukuran dibarengi dengan dan disepakati waktu itu hari itu juga di tanggal 5 November 99 disepakati semua pengurus sama manajemen untuk diterapkannya hari jadi Ultras Gresik tanggal 5 November 99. Saat itu memang kita mau meresmikan secara resmi itu pada waktu itu bulan November ya, anak-anak itu bagaimana kalau kita resmikan untuk memerdekakan diri bahwa di Gresik itu juga ada supporter yang notabene di Surabaya itu ada supporter bonek, di Malang ada Aremania ya dan sebagainya. Itu akhirnya kita itu meresmikan untuk berdirinya Ultras dengan mengundang supporter-supporter terutama dari yang hubungan erat waktu itu dengan Aremania. Ultras Gresik bermula dibentuk oleh 13 pemuda yang berkeinginan memiliki sebuah tempat suara untuk mendukung berbagai olahraga di kota Gresik, dan lebih khususnya, membuat sebuah pendukung tim sepak bola di kota mereka pada saat itu. 5 November 1999, sebagai ketetapan berdirinya komunitas supporter Ultras Gresik.
berdasarkan langkah awal tur pertama kali ketika para Ultras Gresik bertandang ke Solo. Saya sangat terharu karena apa? Karena waktu itu dengan kondisi anak-anak masih muda tapi banyak support. Artinya kita itu sering berkumpul, kita ngomong-ngomong. Akhirnya memang sepakat bagaimana kalau kita bentuk supporter ya. Memang ada usul-usulan dari mereka itu ya, terutama yang banyak itu anak-anak daerah Gresik Kota bagian utara sana ya, daerah Lumpur, daerah Kroman, waktu itu kumpulnya di situ. Dia ngusul itu sampai pakai nama Ultras ya. Artinya karena waktu itu barangkali kalau saya juga tahu saya itu ada supporter yang dikali namanya Ultras. Ya, Ultras itu. Ultras itu sendiri sebenarnya yang menemukan nama Ultras itu adalah sahabat saya namanya Mas Luki. Dari celetukan Mas Luki itu sebut aja Ultras. Apa itu Ultras? Ultras itu ultra supporter ya. Yang menurut versinya Mas Luki itu adalah supporter asal Italia yang dalam hal ini supporternya Lazio. Kok nama itu lebih pas, supporter minoritas tapi bisa bersuara. Supporter minoritas tapi bersuara lantang, jadikannya kiblat bagi mereka dalam membuat sebuah nama supporter bola yang dikutip dari nama supporter sepak bola di Eropa Tengah, tepatnya di Italia, yakni klub Lazio, yang memang merupakan tempat lahirnya supporter fanatik yang mereka sebut Ultras itu sendiri. Yang pertama itu memang dari utara, termasuk Mas Gugung ya. Itu sama Mas Luki itu Ultras. Ultras itu pertama dari kata-kata supporter militan Lazio yang pertama. Terus kita membuat di daerah Gresik, di Gresik itu Ultras kita artikan pertama kali saya ngomong usulkan ulang tertib rasional. Terus setelah itu ada istilah apa ya yang memberikan masukan lagi, kalau tertib cuman ketertiban, gimana kalau kita itu mempunyai kreativitas dan kemampuan dalam supporter. Oh ya, terus Mas Gugung bilang ganti aja wis, nggak usah tertib, ganti terampil aja. Itu mulai terampil itu bukan berarti ada yang mengidentikan terampil, wah terampil tangan nih, terampil ya bukan itu yang dimaksud. Terampil itu kreativitas masuk Mas Bibim. Iya Pak, habis itu Mas Gugung, wis nggak apa-apa wis, wah ya oke ACC semua. Mas Hanafi juga ya wis pakai kata-kata terampil. Terampil bukan berarti terampil loh ya, bilang gitu, bukan berarti terampil, tangan terampilan juga. Terampil itu terampil, istilahnya apa ya? Kreativitas. Nah, kreativitas. Terampil di jalan, bukan terampil ura-uraan, tapi terampil dalam hal berlalu lintas. Terampil dan rasional. Ultras dibentuk untuk membuat jati diri sebuah supporter yang mampu memberikan dukungan positif dan rasional terhadap tim kebanggaannya. Namun dengan seiring berjalannya waktu, banyak menyebut komunitas mereka dengan sebutan Ultras Mania.
dari penafsiran para pendiri, mereka akhirnya sepakat menamai dirinya dalam satu nama, Ultras Gresik. Semua yang terbaik, gairah kemenangan terindah. Teruslah kamu maju, janganlah pantang menyerah. Ultras Gresik kan tetap mendukungmu, tak kenal lelah. Fokus utama dari Ultras adalah untuk mendukung tim mereka sendiri. Ultras cenderung lebih mencolok ketika mereka melakukan perjalanan dengan bangga menampilkan sjal dan warna klub saat tiba secara massal. Alangkah indahnya bersatu. Nah, itu adalah untuk menggugah bukan supporter saja, tapi bagaimana supporter lainnya juga, bahwa kita itu perlu persatuan ya, antar supporter, persatuan, karena itu kalau semua kompak, kalau sudah berkumpul seperti untuk membela tim nasional, itu alangkah indahnya memang ya itu tadi. Alangkah indahnya bersatu mungkin merupakan satu moto ataupun satu semboyan dari Ultras Gresik yang bagi saya sendiri merupakan satu yang harus kita tanamkan di jiwa tiap-tiap supporter, terutama untuk anak Ultras Gresik secara umum. Munculnya slogan alangkah indahnya bersatu itu berawal dari teman-teman Korwil Kebon yang memang identik dengan supporter itu dengan kekerasan, kerusuhan, dengan ide dan slogan alangkah indahnya bersatu. Kita berusaha menyatukan supporter, menghilangkan kekerasan, dengan persatuan itulah ayo kita menuju Indonesia lebih baik. Jadi terbit pertamanya itu bukan karena apa-apa, karena saya sama Mas Bibi itu dari SMP itu sudah mengikuti supporter motor bola, itu sudah tahu masalah darurat. Termasuk kita kan generasi untuk bola, itu gimana caranya tetap bisa bersatu, nggak ada bentrok-bentrokan, nggak ada kekerasan, itu pikiran dari sama saya itu akhirnya terbit kata-kata alangkah indahnya bersatu. Dan minimal kalimat alangkah indahnya bersatu itu menunjukkan bahwa Ultras itu ingin mengajak semua lapisan supporter di banyak kota untuk menjadi satu kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu bangsa. Sebenarnya idenya sederhana. Alangkah indahnya bersatu sebagai dasar untuk menyatukan supporter-supporter di tanah air agar tetap bisa bersatu. Dasar Ultras memang dikenal sebagai supporter anti rasisme dan tidak mengenal anarkis. Mereka hanya menjunjung tinggi nilai-nilai keindahan dan mendukung tim kesayangan bertanding tanpa mengenal lawan, dan menang atau kalah bukan jadi harga mati. Dulu sebelum ada supporter komunitas Ultras itu, kita sebagai penonton biasa di sana. Yang kami tahu sebelum ada julukan Kebugiras itu ada julukan Panzer Giri. Setelah ada supporter Ultras, komunitas Ultras lahir, akhirnya Ultras minta sama manajer Petro Putra itu untuk diganti yang lebih ngetren julukan, biar lebih teman-teman itu lebih senang untuk menjuluki tim itu. Jadi akhirnya digantilah nama Petro Putra, julukannya Kebugiras, seperti itu.
Munculnya nama Kebugiras berawal dari perpindahan Panser Giri ke Kebugiras itu hasil kesepakatan dari teman-teman datang ke manajer PS Petrokimia pada waktu itu Bapak Imam Supardi. Kita rundingan, kita musyawarah dengan julukan tim yang baru. Terjadilah kesepakatan dengan beberapa teman-teman itu memunculkan ide-ide deal dengan nama Kebugiras.